Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari ROM Havok OS. Dan ini versi official yang 3.5 ya. Dan ini salah satu pembaruannya, penambahan dari jam di lock screen ya. Dan untuk buat animasinya sama aja guys. Dan di sini pemakaian saya sosial media lebih banyak ya, tapi saya juga baru tes beberapa match buat PUBG Mobile ya, dan lumayan enak karena ROM ini awet banget sih penggunaan saya, tapi ada beberapa bug sih sedikit guys. Yang dari LED notifikasinya kalau ngecas ya kadang dia suka mati sendiri, dan dari thermal settingnya juga ngebug ya. Dan kita lihat dari aplikasi bawaannya seperti ini guys, dan ini nggak ada pemutar musik, jadi saya install pemutar musik sendiri ya. Dan dari kamera sudah pakai MIUI, dan kalau kalian pengen pakai Gcam bisa langsung install karena sudah include kamera 2 API untuk di ROM Havok ini. Dan di sini juga ada perekam suara, dan kalau kalian cari perekam layar ada dari status barnya guys. Ada info FPS juga, nanti kita akan biarin aktif aja biar sambil kita tes game ya. Dan rekam layarnya seperti ini settingannya, jadi lumayan lah buat kalian yang suka buat rekam layar untuk ngegame atau sambil apalah bisa juga ya. Dan settingannya seperti ini doang guys sebenarnya. Ada sumber suaranya dan kayak gitu. Untuk dari setting fitur status bar juga lumayan banyak sih kalau kalian suka ya, tapi saya biarin aja. Dan kita lihat dari setelan, kita lihat di tentang ponsel dulu guys, versi Android, dan ini saya masih pakai kernel bawaan ya. Di sini kernel bawaannya pakai RAD 4 yang terbaru sih, 422. Dan ini bukan yang OC, ini masih yang stok bawaan ya. Dan versi 3.5 Android 10 guys pastinya. Kita lihat dari sistem dan free RAM-nya, kita lihat ya karena baru aja ngegame sih sebenarnya kita nih guys. Oke, free RAM-nya 200 300 lah kurang lebih. Dan menurut saya ini sudah masih lumayan ya, karena saya baru ngegame sih beberapa match setengah jaman mungkin ya. Nanti kita lihat di penggunaan baterainya aja guys. Dan dari free memorinya sih sudah lumayan ya, kalau ngegame sih wajar aja sih, kecuali buat sosial media. Kalau sosial media mungkin bisa sampai 700-800 MB-an ya. Dan kita lihat di sistem nggak ada pembaruan update-nya, jadi nggak bisa update via OTA untuk di ROM ini. Dan di Xiaomi Parts, nah di sininya bagian ngebugnya guys. Jadi setiap kalau kembali pasti dia default lagi di balance ya, jadi seperti itu. Dan nggak ada FPS info, kalau kalian FPS info di status barnya dicari guys. Kita lihat yang lain, dan kurangnya juga di sini face unlocknya sudah dikurangi ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi face unlocknya dikurangi. Jadi buat kalian yang pengen face unlock, kalian flash saja yang tanpa gaps, dan kalian cari gaps yang sudah support face unlock ya. Jadi bisa aja sih diakalin sebenarnya guys. Dan di fingerprint saya juga sudah cobain masukin, dan ini lumayan cepat untuk responnya ya. Lumayan lah. Dan kita lihat dari lokasi. Untuk di lokasinya masih aman ya, saya sudah cobain di WhatsApp nge-share lokasi, dan di Maps juga lumayan cepat buat ngunci lokasi. Jadi buat yang pakai untuk driver atau penojol sudah aman lah untuk di ROM Havok yang terbaru nih guys, karena memang nggak pernah bermasalah sih untuk lokasinya. Dan kita lihat yang lain di sini kayak suara. Kalau suara sama aja sih. Tampilan di sini ada tema gelap, dan di sini gaya dan settingan buat lock screennya jamnya. Jadi kalian lebih banyak opsi sih pilihan untuk yang sekarang ini. Dan kita lihat yang lainnya sama aja ya. Untuk penggunaan baterainya guys, sekarang di sini ada pengisian pintarnya sebenarnya, smart charging, cuma saya nggak aktifin untuk smart chargingnya. Dan kita lihat di sini penggunaan layar saya dapat 7 jam 39 menit guys. Dan pengisian penuh terakhir 21 jam yang lalu, jadi lumayan sih kalau menurut saya nih. Apalagi saya baru beberapa match untuk ngegame ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Kita lihat penggunaan baterainya langsung aja.
Dan di sini dapat game PUBG-nya sekitar 48 menit ya, dan dapat shot layar 7 jam 40 menit. Jadi kalau nggak ngegame PUBG mungkin bisa sampai 8 jam lebih ini sih sebenarnya. Jadi lumayan hemat sih untuk baterainya, sampai 8 jam shot kalau buat sosial media ya. Tapi kalau pengen lebih hemat lagi, lebih adem lagi, kayaknya pakai NFS injector sih sekalian biar lebih mantep sih menurut saya guys. Yang lain dari sini pusat konfigurasinya seperti ini ya, untuk pusat konspirasi, dan settingannya kurang lebih sama aja sih sebenarnya. Setelan cepat, dan di sini juga ada headernya, cuma headernya masih standar. Kalau kalian punya header gambar yang lebih bagus pakai aja sih sebenarnya. Dan settingan yang lainnya sama aja sih yang saya lihat di sini ya, karena nggak terlalu beda jauh untuk settingan customisasinya. Jadi yang masih sama, dan masih ada gaming modenya juga sih sebenarnya di sini ya, mode permainan. Kalau kalian pengen ngegame nggak diganggu ya, pakai aktifin aja di mode gaming ini guys. Dan kita cobain juga yang lain ya. Di sini kayak Bluetooth, dan kita cobain yang terakhir buat ngegame PUBG Mobile ya pastinya. Dan kita lihat berapa persen berkurang baterainya, apalagi ini sudah lowbat 14% guys. Kita cobain aktifin hotspot juga. Jadi masih aman semua untuk settingannya yang lainnya, kayak hotspot, Bluetooth, dan yang lain-lain. Bisa lah kirim file via shared kalau kalian butuh sih sebenarnya. Dan kurang lebih enak banget untuk di penggunaan saya pribadi ini di ROM ini ya, karena saya juga lebih suka pakai Havoc OS sebenarnya guys. Dan yang sebelumnya saya juga pernah pakai yang Android 9 sih. Kalau kalian pengen yang stabil, nggak ada ngebug itu, mending di Android 9 aja daripada Android 10 guys. Kalau Android 10 ini masih dalam pengembangan, jadi wajar aja kalau ada bug sedikit-sedikit ya, kita terima aja. Yang penting enak, ada gesturnya sih. Oke, dan kita cobain juga di PUBG Mobile karena saya sudah install juga guys. Oke guys, jadi kita sudah baru aja login untuk di game PUBG Mobile ya. Dan saya juga aktifin FPS infonya sih sebenarnya. Kita lihat dari settingan dulu, grafis, dan di sini bisa HD ya untuk grafis, dan frame rate-nya juga high guys. Jadi saya maklumin sih karena ini juga pakai kernel dari RAD ya. RAD salah satu kernel yang saya suka karena adem banget, buat ngegame juga lumayan. Cuma kalau kalian pengen ganti kernelnya yang lainnya bisa aja guys, karena banyak kernel yang bagus juga ya selain ini, banyak banget. Kalian bisa cobain satu-satu biar nggak penasaran ya. Dan kita lihat dari audio juga sudah high guys, jadi lumayan ya untuk di audio. Dan kita cobain satu match biar nggak terlalu lama guys. Mantap nih guys, jadi kayak gini ya. Walaupun ini sudah lowbat tadi 14% pertama buka, tapi enggak dia nge-lag, masih aman sih. Tergantung koneksinya aja sebenarnya guys. Kayak gitu doang ya review singkat dari ROM Havoc nih, karena koneksi saya juga kurang stabil sih ini sebenarnya. Jadi buat kalian yang pengen cobain dari ROM ini, nanti kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.